Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di minggu sore ini 21 Januari 2024. Berkat Tuhan luar biasa minggu ini. Jangan lupa bersyukur. Ada yang lupa kayaknya bersyukur. Kayaknya. Kadang-kadang sih kita kalau bukan bersyukur ya. Saatnya kita bersyukur sore ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang minggu kemarin hingga hari ini. Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu, membawa segala beban masalah kami, problem hidup kami, sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan bertata di atas pujian kami. Kuasa-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Karya-Mu Tuhan ada bagi kami sore ini. Inilah penyembahan dan pujian kami untuk-Mu, biar jadi dupa yang berbau harum di hadapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri, mari saya undang bangkit berdiri. Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Allah
Selamat datang. Halo. Silakan duduk. Kita akan menyembah Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurnakan dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
Aku rela akan kau, kau Allah yang layak dipuji.
Kasih-Mu tiada
datang yang baru datang dan pertama kali tempat ini, di tempat ini ya. Kalau dulu di sebelah ya, dulu lagi di Kelapa Gading ya. Ini jiwa baru yang bukan jiwa baru, orang lama tapi baru datang. Haleluya. Mau perkenalkan diri lo? Udah bosan. Nanti kalau ada kesempatan nggak kerja, nggak bertugas, di sini aja bergereja sama-sama kita puji Tuhan. Biasanya dia panggil saya, wah hari ini tante aja ya. Baik, kemarin kita bawa firman Tuhan tentang rempah-rempah atau rempah-rempah. Kemarin apa ya? Garam. 100.000 nggak ada lagi. Kemarin garam ya. Yang kemarinnya lagi? Sama apa lagi ya? Apa lagi? 100.000 nih. Sekretaris tolong siapin 100.000. Tebu. Oke. Hari ini kita main dengan rempah-rempah aja dulu ya. Besok kita masuk nasi padang, nasi goreng dan sebagainya. Hari ini kita berbicara tentang ragi. Karena ada kaitannya dengan hidup bersama. Jadi saya bawa tentang, karena visi kita adalah apa? Hidup rukun. Itu sekretaris gini. Hidup rukun. Haleluya. Minggu ketiga dan keempat kan kita santai-santai toh. Oke, Matius 13 ayat yang ke-33. Hari ini tentang ragi. Kemarin garam. Garam fungsinya untuk mematikan kuman. Garam bisa tawar nggak? Nggak bisa kan? Hari ini ragi. Kalau garam tidak bisa tawar, ragi bisa rusak. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Di Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21, kita baca di bagian raginya saja. Kalau biji sesawi gak usah. Lukas pasal 13 ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sampai di situ. Tetapi yang berbeda adalah saudara Markus tidak menjelaskan dan tidak menulis tentang ragi. Kita buka dalam Markus 4 ayat 30 sampai 34. Di sana berbicara cuma satu, biji sesawi. Nah, kita perhatikan apa yang berbeda sehingga Markus tidak menjelaskan hal ini, saudara. Katanya lagi, dengan apa aku hendak membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan maka hendaknya kita menggambarkannya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai pengertian mereka. Tidak menjelaskan tentang ragi. Yang menjelaskan tentang ragi adalah Dr. Lukas dan Matius, saudara. Kenapa, saudara? Ada yang tahu? Serius, kalau tahu, saya kasih hadiah.
Coba buka Google. Saudara, kenapa di situ tidak dicatat, saudara? Karena pada saat itu Markus tidak ada di situ, saudara. Yang berada di situ yang dekat dengan Lukas dan Matius adalah Barnabas. Barnabas adalah pengikut dari Lukas. Mereka bersama-sama dan mendengarkan. Kalau Markus dia cuma dengar, tetapi tidak mendengar langsung. Tapi Lukas benar-benar ada di situ bersama dengan Barnabas dan mereka mencatatnya. Oke ya, deh ya jawabannya tepat ya. Oke. Sekarang kita buka di bagian tadi Matius 13 ayat 33-34. Kalau di terjemahan Satu Agama, saudara, saya akan baca, jadi agak sedikit ringan kalau yang terjemahan ini ya. Dan menceritakan perumpamaan, saya ambil di pasal yang ketiga. Dia bilang begini, dari perumpamaan biji sesawi, ya penulisan dari Matius, perumpamaan biji sesawi itu pasalnya sendiri, jadi ada perbedaan di atas dan di bawah. Kalau perumpamaan tentang biji sesawi itu pasal 31 sampai 33, ada pemisahan. Kemudian kalau di perumpamaan tentang ragi 33 sampai dengan 33 saja, cuman itu doang. Nah, saya baca yang paling sederhana. Ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak apabila Allah memerintah keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita, lalu ini ada hitungannya, saudara, lalu lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Saudara makan roti, saudara tahu roti itu jadi banyak karena ragi, betul? Fermentasi, ya. Kalau bahasa Ibrani bilang soar, ragi. Nah, ragi ini berfungsi untuk apa? Fermentasi, saudara. Jadi dia mengembangkan adonan yang tadi sedikit menjadi banyak. Tetapi kalau ragi ini berlebihan, maka akan rusak adonan ini. Perjanjian Lama Imamat dan sampai kepada pemberitaan imam, saudara, di situ ada hari di mana roti tidak beragi. Waktu zaman bangsa Israel dulu. Yang saya bawa ini, kenapa Tuhan bicara tentang ragi? Tuhan mau bicara tentang sesuatu yang positif yang ada pada orang-orang yang sudah percaya Yesus, kemudian dia berdampak menjadi banyak. Artinya adalah pemuridan. Jadi ragi, tepung yang tadi dibilang di Satu Agama tadi di perjanjian yang sederhana, lalu diaduk 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya. Maksudnya apa? Tuhan mau menyampaikan saat itu. Kalau di pasal lain ada menjelaskan tentang ragi juga di Matius dan sebagainya. Tetapi maksud Tuhan di situ adalah untuk orang Farisi dan orang Saduki yang punya sifat bahwa mereka tahu tentang Taurat, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka cuma ngomong, tapi efek dari kehidupan mereka tidak ada. Makanya banyak orang bilang gini, kami tidak melihat apa yang engkau bicara, tapi kami melihat apa yang engkau perbuat. Nah, itu adalah ragi di bagian firman Tuhan yang lain. Ada disebut nanti saudara lihat. Tapi di bagian ini Tuhan mau bicara buat orang-orang yang ada di sekitar itu bahwa jika engkau percaya sama Tuhan, dampak dari apa yang engkau percaya adalah engkau melakukan hal-hal yang positif. Ragi ini adalah sesuatu yang positif, yang tadi kecil menjadi besar, berkembang, bermanfaat. Yang sesuai dengan konsep firman Tuhan ini ya saudara. Kalau ada di konsep yang lain memang ada, tetapi disebutkan di sana itu ragi yang disebut di bagian firman Tuhan lain itu tentang orang Saduki dan orang Farisi, bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang negatif, yang hanya cuma bicara saja tapi tidak melakukan, yang hanya cuma menuntut, karena pada saat itu ada zaman Herodes ya, jadi menuntut orang itu harus mengikuti Herodes, harus mengikuti pemerintahan ini, engkau harus memberikan kepada pemimpin, engkau harus memberikan kepada raja gitu. Tapi kemudian Tuhan bilang itu tidak penting, yang terpenting adalah kehidupan positif kamu
yang tidak ada artinya. Tapi ketika engkau mengambil sebuah energi positif dari Tuhan dan engkau masuk di dalam hadirat Tuhan, maka engkau akan seperti ragi yang berdampak bagi banyak orang. Jadi keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Berkaitan dengan keselamatan yang sudah kita terima adalah untuk kita dan banyak orang. Itu yang saya maksudkan tadi, ragi. Jadi ragi yang sedikit itu kalau kita pakai, saudara, kalau siapa yang bisa bikin kue, biasa buat kue, terigu 1 kilo, ragi 1 sendok, kemudian ada telur, ada mentega ya, ada susu supaya enak, ada gula, benar, dikocok-kocok semua, dijadiin satu, baru kalau mau jadi roti kan harus digulai, digiling, diaduk, terus diremas-remas. Kalau orang Ambon bilang dibanting gitu, sampai dia kamir. Nah, kata kamir itu adalah tadi apa? Kamir tadi? Ya. Sampai dia kamir, dia halus, itu kata kamir itu yang dimaksudnya. Jadi 40 kata benar itu berkembang dan dia berkembang semuanya. Itu maksud dari Matius tadi, kamir itu. Jadi sedikit ragi dimasukkan tepung, dia akan diaduk sampai kamir itu, sampai berkembang. Jadi kehidupan saudara dan saya jika hidup di dalam firman, maka dia akan berkembang, saudara. Amin. Berkembang, kemudian berdampak dari semua sisi arah. Bagaimana kita bisa ngomong sama orang? Jangankan saudara, saya ini ditantang lewat firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa ngomong sama orang, tapi kita sudah seperti orang Farisi? Jangan-jangan seperti itu, kita tahu kebenaran, kita pandai mengajarkan orang, kita pandai melakukan hal-hal rohani, tapi kita tidak pandai mempraktekkan firman Tuhan. Konsep firman Tuhan hari ini, saudara dan saya benar-benar jadi orang yang positif, ragi yang berfungsi. Karena ada ragi yang memang berlebihan, difermentasi juga dia tidak bisa mengembangkan. Jadi ragi yang baik itu dia berwarna putih kecoklatan, terus dia tidak pecah-pecah. Kemudian kalau ditaruh di dalam air dia langsung berbaur. Walaupun di bagian atas ya, tapi dia bisa berbaur. Jadi diaduk pakai sendok dia langsung ada skoin gitu. Ada skoin, baru dimasukin ke dalam tepung. Kayak gitulah kehidupan kita. Kalau kita konsumsi firman Tuhan terus-menerus, maka kita akan berkembang. Secara rohani kita akan berkembang secara luar biasa. Saya percaya itu, saudara. Saya percaya itu. Tuhan akan berbicara untuk roh saudara bahwa saudara nggak boleh lakukan itu. Jangan. Ketika saya masih ingat, ketika dosa mengintip di sana, saudara punya kerinduan untuk melakukan dosa itu, tapi firman Tuhan yang saudara baca itu akan mengingatkan saudara. Jangan. Ada satu kesaksian seorang bapak bilang begini, saya adalah pecundang dan pecandu, tapi kemudian saya pergi ke gereja karena seorang istri mendorong saya untuk saya pergi ke gereja. Saudara, apa yang terjadi? Hari pertama dia duduk tidak terjadi apa-apa, tetapi dia mendengar firman Tuhan. Dia tidak mencatat, saudara, kupingnya yang dengar. Minggu berikutnya, saudara, dia duduk di kursi yang paling depan. Kemudian dia dengar lagi firman Tuhan. Tidak terjadi apa-apa. Dia punya istri bilang sama saja. Dibawa ke gereja. Motivasi istrinya untuk mengubah dia. Sama saja. Dibawa ke gereja makin sableng. Tapi saudara, itu penilaian istrinya, saudara. Tapi istrinya tidak menyadari bahwa Tuhan lagi memperbaiki di dalam, bukan di luar. Nah, minggu ketiga lagi tidak terjadi apa-apa. Dan apa yang terjadi, saudara? Berbulan-bulan istrinya bilang, Tuhan, saya merindukan suami saya menjadi suami yang baik, tidak pecundang dan tidak
hari saudara, biasanya dia suka di rumah, dia suka pakai yang begitu-begitu. Saudara tahu yang begitu-begitu ya? Tahu? Yang begitulah. Tahu? Yang begini nih. Kalau nonton film X. Paham ya? Nah, apa? Nyanyi. Nah, saudara, ketika istrinya pulang kerja, suaminya ngeliat. Istrinya pulang kerja, suaminya lihat. Istrinya lihat. Ih, hari ini kok matanya nggak fly gitu. Ini kesaksian nyata loh saudara. Dia, kok matanya nggak fly gitu. Tapi dia lihat suaminya mencuci piring, beres-beres semuanya saudara. Hari berikutnya lagi, suaminya gini, ini hari apa mah? Kamis. Minggu lama sih. Tapi itu berbulan-bulan saudara. Lama banget sih. Istrinya benar-benar jadi berkat buat dia. Hari Minggu dia pergi ke gereja, dia nggak duduk di depan saudara, dia duduk di belakang. Padahal majelis jemaat semua kan udah tahu nih orang. Karena setiap pergi ke gereja dia kayak orang compang-camping dan dia gitu, kayak orang fly gitu. Jadi udah ketahuan banyak orang ya. Nah dia duduk di belakang karena dia nggak enak gitu. Duduk di belakang tapi dia dengar. Saudara, ternyata HP dia keluarin, istrinya pikir dia tidak dengar firman itu, tapi dia merekam. Setiap khotbah dari dia pertama masuk sampai terakhir dia merekam khotbah, dan istrinya pergi kerja dia mendengarkan khotbah itu. Itu yang dibilang iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan saudara, yang dahsyat adalah ketika dia berubah, istrinya nggak siap. Padahal istrinya berdoa supaya dia berubah. Ketika bapaknya berubah, istri nggak siap. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya menganggap mungkin ini sebuah keterlambatan pertobatan dari suaminya. Istrinya sudah terburu-buru mengambil sebuah sikap yang sangat tidak diinginkan dalam rumah tangga. Dan kemudian singkat cerita, istrinya langsung bilang tanda tangan. Saudara, apa yang terjadi? Suaminya langsung berlutut di kakinya. Suaminya langsung bilang, kamu tidak lihat betapa saya mengagumi Tuhan yang kamu percaya, sampai saya tidak pernah lagi melakukan itu. Saya menganggap semua itu adalah sampah. Saudara tahu, karena istrinya begitu sibuk bekerja sampai tidak tahu bahwa suaminya sudah berubah. Ragi yang tadi dari istrinya itu, ragi itu saudara, yang harusnya tetap aja menjadi ragi yang baik, akhirnya menjadi ragi yang tidak baik. Dan istrinya bilang, saya tidak melihat kamu pendusta. Singkat cerita dia bilang, kasih saya satu kesempatan. Istrinya bilang, oke, tapi tanda tangan di atas kertas putih pakai meterai. Dan catatan kecil di bawah, jika engkau melakukan lagi, maka tanda tangan berikutnya adalah semua yang sudah kita bina bersama menjadi milik istri. Sampai sekarang saudara, mereka hidup takut Tuhan, bahagia. Karena bukan istri menjadi ragi lagi, tapi suami yang menjadi ragi untuk istri sekarang. Karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mau sederhana apapun, saudara, banyak YouTube saudara bisa dengar, itu yang menghidupi kehidupan rohani saudara dan akan berdampak kepada fisik dan jiwa. Jika jiwa kita dikasih makan dengan firman, maka berdampak kepada roh kita. Jika roh kita sehat, maka akan berdampak kepada tubuh kita. Saudara, saya mau tanya sesuatu. Pernah saudara ingin melakukan sebuah kesalahan, tapi ada nggak kayak sesuatu
aku bicara di hati saudara begini. Jangan. Stop. Berhenti. Ada di sini? Ada? Kalau ada angkat tangan. Betul, saya serius. Ada. Saya juga saudara. Benar. Setan, dia tahu kelemahan saudara dan saya. Dia akan mematikan benih yang sering tiap minggu kita dengar. Dia akan kasih mati benih itu, sehingga benih itu tidak hidup. Seperti ragi tadi, dia akan matikan ragi kita sehingga ragi itu tidak bisa hidup. Kita melayani, yes. Kita melakukan, yes. Kita melakukan untuk Tuhan, iya. Tapi jangan sampai orang yang kita layani masuk surga dan kita tidak. Maka itu roh kita harus diperbarui tiap-tiap hari dengan firman Tuhan. Dan kita harus bisa melangkah untuk melakukan firman Tuhan itu. Itu yang tadi saya sebut. Ragi yang bermutu bermanfaat bagi sedikit tepung akan mengembang dan akan memberi bermanfaat bagi banyak orang. Kalau cuma kita sekedar datang ke gereja, kalau cuma kita sekedar memuji Tuhan hari Minggu kita dahsyat, tapi dari hari Senin sampai hari Sabtu ada something di sana, jangan harap. Tuhan tuh mau pakai orang-orang yang punya kapasitas menerima teguran dari Tuhan. Saya saudara 3 hari ini saya terganggu saudara. Saya bilang sama suami saya, waduh, gak bisa berdoa dengan baik karena gigi saya sakit saudara. Kayak ada lubang kecil gitu. Terus saya ambil jengki, saya ingat jengki ini, saya buka Google, saya cek, wah jengki dulu saya coba, saya tusuk saudara di bagian gigi yang sakit, ternyata yang sakit sekali. Lalu saya ambilkan di depan rumah ada daun jambu sama garam, saya kucek-kucek dulu, saya taruh, baru saya masak air panas, garamnya datang dari Ambon saudara. Garam Ambon saudara, bayangkan hanya untuk gigi saya doang. Garamnya besar-besar banget. Padahal sebenarnya di sini ada sih, cuma saya nggak pernah lihat. Garam halus aja yang saya lihat. Saya datangkan itu garam dari Ambon, kakak saya kirim. Saya taruh yang besar-besar gini, butirnya begini-begini saudara, besar-besar. Itu kalau usir setan pakai garam itu mati mama saya, mati 2 kali. Terus saya taruh gini, saudara saya kumur-kumur, ternyata benar. Dia menurunkan rasa saya, mengurangi rasa sakit dan menurunkan bengkak. 3 hari saya nggak bisa tidur baik-baik, saya gelisah. Sampai sesak napas, kayak gigi itu sakit, kayak dia sakit banget lah. Saya nggak bisa, saya sampai kemarin saya gini, Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sakit banget. Tadi saya sempat bilang di luar, memang lebih baik kalau disuruh memilih, saya lebih memilih sakit hati daripada sakit gigi. Padahal Megiset bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Saya milihnya kebalik saudara. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Masalahnya saraf-saraf ini semua ditarik saudara. Bagaimana saya bisa merenungkan firman Tuhan kalau saraf saya ditarik semuanya? Sangat mengganggu saudara. Ini yang saya bilang, yang sudah mengalir dalam roh aja sakit gigi terancam gitu. Apalagi yang nggak dengar firman Tuhan, yang nggak bisa menyembah baik-baik, bahaya. Jadi saudara, saya tidak bisa menyembah Tuhan, saya gini, Tuhan jadi sesuai dengan kehendak. Dan saudara, waktu saya kumur-kumur dengan daun jambu itu, saya langsung rasa enak. Saya seperti kayak gini, coba kamu tidur sebentar. Waktu saya tidur saudara, gigi saya bunyinya gini.
Saya gini, oh ulat lagi bekerja. Iya, bunyinya gini, kecek-kecek. Sampai saya tutup kuping. Iya, gigi yang lubang itu, dia sambil tarik, nyut gitu, dia tarik terus oh. Ih, ngeri banget. Lebih baik sakit hati deh. Dan puji Tuhan saudara, kemarin saya sampai bisa menyembah dan saya bilang makasih Tuhan. Tadi suami saya di mobil kita pergi ganti oli, dia bilang dalam dia tinggal jangan di sini, jangan pegang buat Pak, ini bisa sakit lagi karena bagian sini masih bengkak saudara. Jangan pegang kuat Pak. Dalam nama Yesus. Iya betul. Tahu sendiri suami saya kalau dia berdoa iblis takut. Dia kalau di kamar kalau berdoa saudara kita agak sedikit bikin ketawa dulu. Jadi kalau berdoa saudara itu kan 3 pintu. Jangankan 3 pintu, saudara Pak RT RW yang jaraknya 500 bisa dengar suara dia. Tadi di mobil saya bilang ya ampun ini motor-motor di samping ngeliatin aja. Ini orang dua di dalam mobil lagi ngapain? Gara-gara itu tadi. Sakit gigi semuanya. Ya iya boleh, begini aja cukup ya, jangan sampai dorong-dorong begini tambah sakit loh. Itu betul saya banget. Nanti Joshua mau punya istri. Saya rasa mungkin gak gitu, mungkin dalam nama Yesus sembuh gitu ya. Nah, kita kembali ke firman Tuhan saudara. Jadi yang Tuhan maksudkan sesuai firman Tuhan ini konsep ini bahwa saudara dan saya harus benar-benar berfungsi sebagai ragi yang baik untuk menjadi berkat bagi siapapun, pasangan, kekasih, suami, istri, dan orang banyak. Itu fungsi dari saudara dan saya sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi saudara kalau sudah Tuhan kasih ingat jangan lakukan itu, saudara coba deh taat saat itu. Pasti saudara akan menang dan saudara akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Saat godaan itu datang, saudara harus bisa bilang saya nggak pengen jadi ragi yang rusak. Saya harus difermentasi dengan firman Tuhan supaya saya hidup berkembang. Jika saudara ingin melakukan sesuatu yang salah, hal-hal yang simpel yang merupakan kesenangan saudara tiap hari aja, saudara harus sangkali itu tidak boleh ada di zona yang itu. Maka saya percaya, saya pastikan saudara akan mengalami damai sejahtera yang berkelimpahan yang luar biasa. Dan saudara begini, saya kalau hari ini bisa, besok pun saya pasti bisa. Dan pasti bisa. Amin. Puji Tuhan. Kesimpulan saya firman Tuhan hari ini saudara, firman Tuhan itu hidup dan dia seperti pedang bermata dua, tajam. Kalau firman Tuhan ini hari ini keras untuk saudara dan saya, itu pertanda Tuhan mengingatkan ada sesuatu yang belum kita lakukan, berarti kita harus lakukan. Sama-sama kita saling mendorong di dalam kebaikan anugerah Tuhan sehingga kita bertumbuh menjadi orang-orang yang lebih luar biasa, bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri dan kita akan mensyukuri firman Tuhan ini. Kau tahu hidupku ada penyembahan.